Salah satu lembaga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, secara resmi mengumumkan pengadaan jasa tenaga pendukung gelombang 1 untuk mendukung administrasi perkantoran pada tahun 2023. Seperti apa informasinya? Simak di video berikut. Hai, kembali lagi bersama kami di iNet Info. Kali ini kami akan menyampaikan informasi seputar lowongan kerja terbaru dari salah satu lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Langsung aja, berikut adalah kualifikasi beberapa tenaga pendukung yang dibutuhkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang pertama, tenaga pendukung teknis bidang hukum kegiatan koordinasi percepatan strategi nasional pengembangan ekonomi digital. Kualifikasinya, pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 jurusan ilmu hukum dengan IPK minimal 3,00, diutamakan memiliki pemahaman mengenai digital ekonomi, diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan, mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office, memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik, mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, jujur, sopan, ulet, dan disiplin, mampu bekerja mandiri maupun dalam tim. Honor per bulan adalah Rp5.500.000. Kedua, tenaga pendukung administrasi akuntansi dengan kualifikasi pria atau wanita usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 jurusan akuntansi atau manajemen keuangan dengan IPK minimal 3, mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office, diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan, memiliki motivasi dan semangat kerja yang baik, mampu berbahasa Inggris dengan baik secara lisan maupun tulisan, jujur, sopan, ulet, dan disiplin, mampu bekerja dengan target waktu, mampu bekerja sama dalam tim maupun bekerja secara mandiri. Honor per bulannya adalah Rp5.500.000. Ketiga, tenaga teknis atau analis bidang substansi untuk mendukung kekuatan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Kualifikasi, pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, lulusan S1 atau S2 dari dalam dan luar negeri pada program studi ilmu ekonomi, ekonomi pembangunan, studi pembangunan dengan konsentrasi ekonomi internasional atau perdagangan internasional, IPK minimal 3,25 untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau nilai IPK yang setara dalam hal lulusan perguruan tinggi luar negeri. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 550, memiliki pemahaman dan familiarity dengan isu dan forum kerjasama ekonomi internasional serta regional, memiliki ketertarikan terhadap isu ASEAN, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, diutamakan memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan, menguasai Microsoft Office dan aplikasi pengolahan data. Kualifikasi administratif antara lain, memiliki NPWP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bukan sebagai PNS atau pegawai BUMN, daftar riwayat hidup atau CV, surat keterangan pengalaman bekerja bila ada. Untuk honor per bulan ada di rank 6 juta hingga 7 juta. 4. Teknik atau analis bidang substansi untuk mendukung kekuatan Indonesia di ASEAN tahun 2023, serta tugas-tugas lain terkait dengan kerjasama ekonomi ASEAN. Kualifikasinya adalah pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, lulusan S1 ataupun S2 dari dalam dan luar negeri pada program studi hubungan internasional, ilmu politik, kebijakan publik, atau hukum internasional, IPK minimal 3,25 untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau nilai IPK yang setara dalam hal lulusan perguruan tinggi luar negeri. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 550, memiliki pemahaman dan familiarity dengan isu dan forum kerjasama ekonomi internasional serta regional, memiliki ketertarikan terhadap isu ASEAN, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, menguasai Microsoft Office dan aplikasi pengolahan data. Kualifikasi administratifnya sama dengan yang tadi, yaitu memiliki NPWP, bukan sebagai PNS atau pegawai BUMN, daftar riwayat hidup atau CV, dan surat keterangan pengalaman bekerja. Untuk honor per bulan ada di rank 6 juta hingga 7 juta rupiah. 5. Tenaga teknis untuk Sekretariat Nasional Growth Triangle dan East Asian Growth Area dengan kualifikasi pria atau wanita usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun, lulusan S1 ataupun S2 dari dalam dan luar negeri pada program studi hubungan internasional, kebijakan publik atau program studi lain yang relevan,
IPK minimal 3,4 untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau nilai IPK yang setara dalam hal lulusan perguruan tinggi luar negeri. Memiliki keahlian bahasa Inggris dengan skor Internet Based TOEFL minimal 84. Diutamakan melampirkan hasil tes TOEFL, bukan dari hasil tes TOEFL prediction. Memiliki keahlian riset dan analis, utamanya terkait integrasi ekonomi regional dan atau hubungan internasional. Memiliki pengalaman dalam menyiapkan bahan-bahan pertemuan sidang dalam bahasa Inggris dan Indonesia, baik berupa teks, pidato, briefing sheets, atau paparan, menguasai Microsoft Office dan aplikasi komputer lainnya, dan kualifikasi administratifnya antara lain memiliki NPWP, bukan sebagai PNS atau pegawai BUMN, daftar riwayat hidup atau CV, dan surat keterangan pengalaman bekerja. Untuk honor per bulan, ada di rank 6 hingga 7 juta rupiah. 6. Tenaga teknis untuk digital media spesialis. Kualifikasinya adalah pria atau wanita usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun. Pendidikan minimal S1 untuk jurusan media digital, desain komunikasi visual, komunikasi dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi A. Memiliki pengalaman kerja terkait dengan penyiapan bahasa press release, press conference, dan media relation akan menjadi nilai tambah. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan media editing software. Memiliki pengetahuan desain website. Memiliki pengalaman dalam mengelola konten media sosial, memiliki kemampuan public speak akan menjadi nilai tambah, memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif yang baik, memiliki kompetensi dalam berkomunikasi secara profesional dan kemampuan interpersonal yang baik. Untuk kualifikasi administratif, memiliki NPWP, bukan sebagai PNS atau pegawai BUMN, daftar riwayat hidup atau CV, dan surat pengalaman bekerja. Untuk honor per bulan ada di rank 6 juta rupiah. Pendaftaran lowongan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan secara online melalui link yang akan saya sertakan di deskripsi nanti. Dan pendaftaran paling lambat dilakukan tanggal 20 Januari 2023 pukul 16 WIB. Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan foto dan CV, kemudian diupload melalui website tersebut. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website tersebut pada tanggal 24 Januari 2023. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan lowongan kerja, karena pendaftaran lowongan pekerjaan ini secara gratis dan tidak ada dipungut biaya dalam bentuk apapun. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.